Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, para bapak, para ibu, ikhwati fiddin, azzamallahu yakum rahimani wa rahimakum jami'an. Tidak lupa mari kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan untuk kita semuanya, termasuk perjumpaan kita pada petang hari ini dalam kegiatan yang insyaallah diberkahi oleh Allah Ta'ala, yaitu menuntut ilmu syar'i di tempat yang diberkahi, yaitu masjid. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menganugerahkan taufiknya untuk kita semuanya, sehingga kita senantiasa berada di jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jazakumullah khairan. Melanjutkan kajian kita, bahasan kitab Tauhid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah dengan buku panduan buku Mutiara Faidah Kitab Tauhid. Pada malam hari ini kita masuk bab yang ke-13. Hanya Allah saja yang berhak disembah. Ya, bab ini disampaikan oleh mu'alif rahimahullah, oleh penulis kitab aslinya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, untuk menunjukkan kepada kita semuanya berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang beliau sampaikan tentang betapa lemahnya segala yang dijadikan objek sesembahan bagi umat manusia, bahwa mereka memiliki kelemahan-kelemahan yang banyak yang tidak layak sama sekali untuk dijadikan sebagai objek sesembahan. Karena semestinya seseorang itu menjadikan objek sesembahan yang sempurna dalam seluruh sisinya, yang tidak ada kekurangan sama sekali, tidak ada celah sama sekali, dan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menunjukkan betapa lemahnya dan betapa kurangnya segala yang disembah dari selain Allah Ta'ala, maka itu membuktikan bahwa hanya Allah semata yang berhak untuk disembah. Dengan demikian semestinya seseorang itu meninggalkan seluruh praktek-praktek peribadatan kepada selain Allah Ta'ala, karena mereka sama-sama nggak sempurna sama dengan kita. Kalau mau beribadah, mau menyembah, sembahlah yang maha sempurna yang tidak ada kekurangan sama sekali. Ada beberapa firman Allah yang beliau sampaikan. Yang pertama saya nukilkan di sini, itu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 191 192, di mana Allah berfirman, ayyusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una an-nasra wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu pun, sedangkan berhala-berhala itu sendiri buatan orang, dan berhala-berhala itu tidak mampu memberi pertolongan kepada penyembah-penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun berhala-berhala itu tidak dapat memberi pertolongan. Ya, para bapak, para ibu, ikhwati fiddin rahimani wa rahimullah, di sini
dalam surah Al-A'raf ayat 192 Allah memberikan penjelasan kepada kita semuanya tentang betapa bodohnya ya mereka yang menjadikan sesembahan selain Allah Ta'ala dari berhala-berhala atau yang sejenisnya, yang semuanya memiliki kelemahan-kelemahan sebagaimana berikut. Ya, yang pertama yaitu bahwa statusnya sebagai makhluk. Jadi mereka siapapun juga lah makhluk ya, baik berhala dalam bentuk patung, batu dan sejenisnya, walaupun berhala itu adalah manusia itu sendiri yang sudah mati. Mereka lah statusnya makhluk bagi Allah Ta'ala. Mereka bukan khalik. Pertama, mereka statusnya sebagai makhluk. Kemudian yang kedua, tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu pun. Ya. Jadi yang sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menciptakan sesuatu pun. Yang masih hidup pun, ya apa yang bisa diperbuat itu pun kalau enggak ditolong oleh Allah Ta'ala tidak bisa berbuat apa-apa. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Ta'ala. Jadi nggak punya kemampuan mandiri untuk kemudian melakukan sesuatu tanpa kemudian diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, tanpa kemudian diberikan daya dan kekuatan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk kemudian melakukan sesuatu. Ya, kemudian yang ketiga, tidak memiliki kemampuan untuk membela diri sendiri. Wala anfusahum yansurun, tidak dapat memberi pertolongan kepada diri sendiri, tidak bisa membela diri. Maka nanti beliau akan sampaikan, sekali manusia yang terbaik saja yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala nggak bisa membela diri ketika Allah tidak menolongnya, ketika Allah tidak kemudian menahannya, mencegahnya dari celaka yang menimpanya. Jadi siapapun, jangankan yang sudah mati, yang masih hidup pun dia nggak bisa membela dirinya, kecuali karena apa? Karena Allah tahan, Allah kemudian halangi sesuatu menimpa kepada dirinya dari keburukan. Kalau Allah nggak halangi, ya pasti kena keburukan, siapapun tanpa kecuali. Ya. Kemudian yang keempat, tidak memiliki kemampuan untuk membantu para penyembahnya. Ya, jangankan membantu para penyembahnya, menolong dirinya sendiri aja tidak mampu, apalagi menolong orang lain. Ya, dan dipastikan sedikit pun nggak bisa membantu bagi mereka yang sudah mati, itu tidak sedikit pun. Jadi apapun yang dijadikan sebagai berhala, sebagai sembahan selain Allah Ta'ala, dan statusnya dia sudah mati, maka jelas kesemuanya ini tidak mereka miliki. Bagi berhala-berhala yang masih hidup, yang dijadikan berhala dan mereka masih hidup, maka kemampuan yang ada pada mereka yang sangat terbatas itu pun itu murni juga apa? Karena pertolongan dari Allah Ta'ala. Seandainya Allah Ta'ala tidak menolong mereka, tidak mencegah keburukan menimpa mereka, mereka nggak bisa berbuat apa-apa ya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kesimpulannya, jika ada satu kelemahan saja dari keempat kelemahan di atas sudah tidak pantas untuk disembah, maka bagaimana lagi jika terkumpul 4 kelemahan sekaligus? Dan ini berlaku keempat kelemahan tersebut bagi siapa saja yang jadi objek sesembahan umat manusia, dari mereka-mereka yang sudah mati. Dan memang umumnya sesembahan itu adalah ditujukan kepada yang sudah mati, dan kepada yang masih hidup pun itu sama. Mereka tidak memiliki kemampuan mandiri, baik untuk membela diri maupun untuk apalagi membela orang lain, kecuali apabila Allah menghendaki untuk menolong mereka ketika mereka masih hidup. Adapun ketika mereka sudah mati, maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Ya, kemudian beliau bawakan juga firman Allah Ta'ala dalam surat Fatir ayat 13 dan 14.
Ya. Saya langsung ambil pada bagian yang dijadikan dalil tentang hal ini. Allah berfirman, "Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir in tad'uhum la yasma'u du'akum wa la sami'u mastajabu lakum wa yaumil qiyamah yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbuka mislu khabir." Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Jika kamu menyeru mereka, mereka tiada mendengar seruanmu, dan kalaupun mereka mendengar, mereka tidak dapat memperkenankan permintaanmu, dan di hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikanmu, dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan kepada yang maha mengetahui. Ya, nah di dalam ayat di atas juga Allah sedang menyampaikan kepada kita terkait dengan orang-orang musyrikin yang menjadikan Allah sebagai kesembahan, menjadikan selain Allah sebagai kesembahan mereka. Di sini Allah Ta'ala sampaikan kepada mereka tentang, setelah menyampaikan kemahakuasaan Allah Ta'ala, kemahagungan Allah Ta'ala, lalu kemudian Allah sampaikan tentang kelemahan segala yang disembah dari selain Allah Ta'ala. Beberapa kelemahan yang mereka miliki disebutkan oleh Allah sini. Yang pertama, mereka tidak memiliki sesuatu pun, walaupun hanya sekedar kulit ari. Jadi sesuatu yang bisa diberikan nggak punya. Ya, karena waluhu mulku samawati wal ardh, seluruhnya yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah semata. Maka tidak ada sesuatu pun yang memiliki kepemilikan mutlak, kepemilikan mandiri selain Allah Ta'ala. Adapun yang selain Allah Ta'ala, seandainya punya kepemilikan, maka itulah kepemilikan titipan, kepemilikan yang karena dititipi oleh Allah Ta'ala atau diberi oleh Allah Ta'ala, bukan kepemilikan mandiri. Dan itu untuk yang hidup. Kalau sudah mati maka tidak punya apa-apa. Buktinya harta yang jadi miliknya pun kemudian berpindah menjadi milik siapa? Milik ahli waris. Dan itu pun kalau kemudian Allah kasihkan kepadanya. Kalau nggak Allah kasihkan kepadanya, tiba-tiba warisannya kebakaran habis, dapat warisan nggak juga. Tiba-tiba ternyata apa ya, dirampok orang sebelumnya. Ada sertifikat tanah, ternyata sertifikat tanahnya sudah apa, sudah ada sertifikat apa, dia belum disertifikatkan tanahnya, ternyata sudah ada sertifikat milik orang lain, dan di pengadilan pun kalah. Ya, walaupun itu warisannya aslinya, tetapi ya ketika di pengadilan kalah karena nggak punya sertifikat, nggak jadi. Ya, jadi kalaupun Allah betul-betul ada warisan, seandainya kemudian Allah nggak mengendaki, nggak sampai. Demikian juga semua apa yang kita miliki. Ya, itu adalah semata-mata pemberian dari Allah Ta'ala yang sewaktu-waktu pemiliknya bisa mengambilnya kembali. Kalau nggak diambil apa yang dimilikinya, dimatikan orangnya, akhirnya nggak punya apa-apa juga ya. Walaupun sekaya apapun juga dia punya banyak, dia nggak bisa menolong orang lain ketika apa? Tahu-tahu dia sudah dimatikan dan hartanya menjadi siapa? Milik ahli waris. Ya. Apalagi yang sudah mati. Ya. Nah, tetapi keanehan yang terjadi, banyak manusia itu justru kemudian mereka bersemangat untuk meminta bantuan kepada yang sudah mati. Yang masih hidup aja kalau lo nggak mengendaki, nggak bisa bantu, apalagi yang sudah mati. Nah, itu yang pertama, tidak memiliki sesuatu pun walaupun hanya sekadar kulit ari, perkara yang sangat sepele pun nggak punya. Kemudian yang kedua, tidak dapat mendengar seruan para penyembahnya. Ini dipastikan bagi berhala-berhala atau siapapun yang disembah selain Allah Ta'ala dan dia mati, maka tidak mendengar seruannya, tidak mendengar panggilan para penyerunya.
Maka seandainya pun mereka mendengar, itu bukan mendengar seruan, tetapi mereka mendengar sesuatu yang Allah ketika itu berkehendak untuk memperdengarkan kepada mereka, untuk ya menjadi penyesalan bagi mereka. Ya, seperti Allah memperdengarkan suara sendal para pengiring. Itu bukan untuk kepentingan yang ngiringi, tapi apa? Untuk apa? Ya, untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sekarang mereka apa? Sudah nggak bisa apa berbuat minta bantuan kepada yang mengantarnya. Ya, mereka sekarang harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka amalkan di muka bumi sebelum matinya. Sekarang itu yang ngantar kamu sudah pulang dan nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, demikian juga ketika Rasulullah Ta'ala berbicara kepada orang musyrikin yang mati di perang Badar kan dipanggil mereka, diajak bicara Rasulullah. Ya. Untuk apa? Ya untuk kemudian menunjukkan kepada mereka bahwa apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala benar, dan mereka sekarang akan mendapatkan apa yang telah diancamkan oleh Allah kepada mereka, bukan untuk kepentingan yang hidup, tapi untuk kemudian menjadi penyesalan yang sangat bagi mereka yang sudah mati. Ya, jadi adapun kemudian mendengar dalam arti adalah menjadi manfaat bagi yang hidup, maka tidak ada sama sekali. Ya, maka kemudian disebutkan oleh Allah berikutnya, ya, yaitu walas sami'u mastajabu lakum. Seandainya mereka dapat mendengar, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkannya. Taruhlah mereka apa? Mendengar. Taruhlah mereka mendengar. Dan kata-kata seandainya berarti tidak terjadi. Jadi kalau kamu panggil mereka, kamu suruh mereka nggak mendengar, itu yang sebenarnya terjadi. Mereka nggak mendengar. Nah sekarang kalau kalian ngeyel, enggak mereka mendengar, gitu ya. Enggak mereka mendengar. Kalaupun mereka mendengar, nggak bisa mengabulkan permohonan para pemintanya. Ya, kemudian yang keempat, nanti pada hari kiamat mereka justru akan mengingkari bahwa dirinya telah disembah. Ya, karena mereka nggak dengar. Jadi mereka nggak sadar kalau kemudian selama ini dijadikan sebagai apa? Sembahan, didatangi dan dimintai. Mereka nggak tahu sama sekali. Jadi jangan pernah kita mau dibohongi oleh orang-orang yang suka membohongi samanya manusia, bahwa yang sudah mati kalau dimintai mendengar, dan setelah mereka mendengar mereka bisa mengabulkan. Padahal Tuhan kita Allah Ta'ala telah memberitakan secara jelas ya dalam Fatir 13:14. Ya, maka coba ini perhatikan baik-baik ya ujung dari ayat ini. Ini sesungguhnya bentuk penekanan yang amat sangat, yang menunjukkan bahwa keterlaluan sekali orang yang tetap kekeh menyatakan bahwa mereka dari yang mereka seru selain Allah Ta'ala itu mendengar suara mereka bahkan bisa mengabulkan. Kalau tutup perhatikan baik-baik ya. Wala yunabbiuka mislu khabir. Tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang Maha mengetahui. Al-Khabir itu, jadi ini sangat relevan ya. Allah bawa Asmaul Husnanya di sini yang kaitannya dengan tema yang dibahas, yaitu Al-Khabir. Al-Khabir itu mirip dengan Al-Alim. Hanya pada Al-Khabir itu ada kesan yang lebih mendalam. Karena ilmu yang dimiliki oleh Al-Khabir itu sudah menampakkan di situ bahwasanya dia mengetahui segala perkara sedetil mungkin, setersembunyi apapun. Baginya itu antara yang nampak dengan yang tersembunyi sama saja. Itu Al-Khabir.
Jadi lebih mendalam dari nama Al-Alim. Al-Alim sama kan, maha mengetahui. Ini umum, maha mengetahui apa saja, baik yang lahir maupun yang dhair. Tetapi pada Al-Khabir itu lebih menunjukkan tentang cakupan ilmu Allah Ta'ala terhadap perkara yang sangat pelik sekalipun, sangat detail sekalipun, sangat tersembunyi sekalipun, itu dalam cakupan ilmu Allah Ta'ala. Ya, perkara kehidupan setelah kematian, siapa yang tahu persis? Siapa yang tahu persis perkara kehidupan setelah kematian? Ya, hanya Allah Ta'ala, ya kan? Nah, sekarang Rabb kita Allah Ta'ala memberitahukan bahwa mereka, ya, yang kalian seru dari selain Allah itu, ya, dari orang-orang yang sudah mati, mereka enggak mendengar. Ini informasi Al-Khabir dari Allah Ta'ala, Dat yang Maha Khabir. Taruhlah seandainya mereka mendengar, enggak bisa mengabulkan, dan nanti kelak pada hari kiamat mereka akan mengingkari kemusyrikan kalian. Dan di sini Allah mengatakan bahwa permohonan orang-orang yang hidup kepada mereka disebut sebagai kemusyrikan. Maka di sini jelas ada tiga, sebagaimana saya jelaskan pada pelajaran sebelumnya, ada tiga kondisi di mana meminta kepada selain Allah Ta'ala termasuk syirik besar. Yang pertama, kalau yang diminta sudah mati, karena yang dimati pasti nggak mendengar. Ya, intatum la yasma'u du'akum. Yang kedua, yang dimintai gaib, tidak sampai kepadanya permohonan, tidak mendengar apa yang dimintakan kepadanya. Walau ya, ini yang kedua. Jadi walaupun masih hidup tapi gaib, kondisinya tidak sampai, permohonan kita nggak akan sampai kepadanya karena dia jauh atau dia tidak hadir. Yang ketiga, ya, seandainya hidup dan mendengar tapi yang dimintakan kepadanya sesuatu yang di luar kemampuan makhluk, walau sami mastajabu lakum, nggak mungkin dia bisa mengabulkan, karena apa yang dimintakan kepadanya sesuatu yang hanya Allah Ta'ala yang mampu melakukannya. Ya, dan siapapun juga selain Allah Ta'ala, maka pasti kondisinya salah satu di antara tiga ini, kalau kemudian dia dimintai dan termasuk kategori syirik. Jadi kapan terjadi salah satu dari tiga ini, maka permintaan ditujukan kepada selain Allah adalah merupakan kesyirikan, yang sudah mati atau yang tidak mendengar, atau yang dimintakan kepadanya sesuatu yang di luar kemampuan makhluk. Ya. Nah, setelah beliau sampaikan dua firman Allah Ta'ala di atas, maka jadi kemudian saya sampaikan kesimpulan dari ayat di atas. Jika hanya terdapat satu kelemahan saja dari keempat kelemahan di atas sudah dapat menyebabkan tidak pantas bersembah, lalu bagaimana lagi jika terkumpul empat kelemahan tersebut sekaligus? Ya. Nah, setelah beliau bawakan firman Allah Ta'ala, lalu beliau bawakan sebuah hadis, ya, tentang manusia yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, manusia yang paling sempurna, paling mulia di sisi Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, di mana beliau bercerita, sujan Nabi sallallahu alaihi wasallam yama Uhudin wa kusirat rubaiyatu faqal kaifa yuflu qaumun sajjun nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'un. Pada peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di bagian kepala dan gigi taringnya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka. Lalu turun ayat, tidak ada hak apapun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka. Ya, dalam riwayat yang lainnya, jadi setelah Nabi terluka, Nabi berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan wa fulanan. Ya, itu di dalam salat beliau setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Ya, setelah iktidal. Jadi beliau sebut nama-nama tokoh-tokoh Quraisy, disebut namanya. Memohon kepada Allah agar dilaknat, yaitu dijauhkan dari surga. Ya,
bukannya dikabulkan oleh Allah, malah ditegur nabinya, laisa lakal amri, saya itu bukan menjadi urusanmu. Bahkan kemudian orang-orang yang disebut namanya oleh Nabi itu diberikan taufik oleh Allah bertobat dan masuk Islam dan bagus Islamnya. Ya, permohonan Nabi tidak dikabulkan oleh Allah Taala. Padahal mereka tokoh-tokoh yang telah menjadi sebab terlukanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, hadis ini dibawakan oleh mu'alif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah untuk memberikan pelajaran bagi kita. Di antaranya adalah bahwa Nabi kita manusia terbaik, manusia yang paling sempurna pun nggak bisa menolak madorot, menolak bahaya yang menimpa dirinya apabila Allah tidak apa? Tidak mencegahnya. Ya. Jadi kalau mengandalkan kemampuan sendiri nggak bisa. Perang di perang Uhud, beliau kena luka kepalanya, selosam dan rompal giginya. Padahal ya beliau sedang berjuang membela agama Allah Ta'ala. Ini untuk menunjukkan kepada kita semuanya. Jadi kalau Allah tidak berkehendak untuk kemudian membela, menahan, mencegah, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya meskipun jelas dengan perlukanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah peningkatan derajat bagi beliau karena beliau sedang berjuang membela agama Allah Ta'ala. Tetapi di sini mengajarkan kepada kita, ya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna yang kebal dari malapetaka, dari marabaya kalau Allah tidak apa? Tidak menghendaki untuk melindunginya. Itu yang pertanyaan kedua. Dari sisi ketika beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, padahal beliau posisinya teraniaya, meminta kepada Allah bahwa orang yang mereka menganiaya untuk jauh dari keberuntungan. Kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum? Bagaimana akan sukses, akan beruntung sebuah kaum yang sampai melukai nabinya? Jadi di sini ada istibat, ada anggapan gak mungkin ya, gak mungkin mereka sampai nantinya akan sebagai orang yang sukses, berani melukai nabinya. Ingat bahwa kewajiban Rasul berdakwah, menyampaikan dakwah, melaksanakan tugas dari Allah Ta'ala. Adapun tentang nasib orang bagaimananya itu urusan Allah Ta'ala. Jadi di sini Nabi itu mengesankan bahwa orang-orang yang telah berani melukai nabinya nanti pasti celaka di akhirat. Kenyataannya tidak, justru apa? Justru Allah beri hidayah, menunjukkan beliatan Allah Ta'ala. Maka nanti setelah ayat beberapa bab ini adalah tentang masalah hidayah biyadillah, hidayah semata-mata tangan Allah Ta'ala. Dan itu didoakan oleh Nabi tokoh-tokoh tertentu di sholat subuh. Ketika kunut nazilah disebut nama-namanya, diaminkan oleh siapa waktu itu? Para sahabat Nabi, orang terbaik yang berdoa, yang mengaminkan, manusia-manusia terbaik. Terkabul doanya? Ya. Karena pemilik pengkabulan doa hanya siapa? Hanya Allah Ta'ala. Ketika Allah tidak berkehendak mengabulkan, menunjukkan dia nggak bisa memaksa Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Ta'ala. Ya. Ini untuk menunjukkan bahwa manusia tetap manusia, hanya bisa berikhtiar, hanya bisa berdoa. Silahkan berdoa, tapi untuk pengkabulan sepenuhnya mutlak kewenangan Allah Ta'ala. Lah kalau kemudian nabinya saja berdoa terkadang ditolak doanya oleh Allah Ta'ala, bagaimana yang lainnya? Maka jangan pernah dibohongin. Ya, ada orang-orang yang siap menjamin apa?
surga. Kalau dia sudah berdoa untuk bebas neraka, pasti bebas neraka. Kalau dia sudah berdoa untuk masuk surga, pasti masuk surga. Kalau didoakan dia rezekinya lancar, pasti lancar. Kalau itu omong kosong. Ya, Nabi saja berdoa kadang apa? Tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kok ada orang yang datang kemudian setiap doanya pasti dikabulkan? Apalagi dalam kehidupannya adalah berseberangan dan bertentangan dengan ajaran Nabi SAW. Nabi pun gak menjamin surga seseorang, gak bisa kemudian dia jamin surga seseorang. Dia hanya bisa menginformasikan siapa yang sudah dijamin surganya kalau dapat informasi dari Allah Ta'ala. Kalau nggak dapat informasi dari Allah, dia tidak tahu siapa yang akan menjadi masuk penghuni surga. Beliau tahu kalau sudah dapat informasi dari Allah, si fulan surga, si fulan surga, si fulan surga, baru beliau informasikan sesuai yang diizinkan oleh Allah untuk menginformasikan. Ya, jadi Allah tegas tegur nabinya, laisa laka min syai', itu bukan menjadi urusanmu Muhammad. Nasib mereka itu urusan Allah Ta'ala, mau baik atau tidaknya mereka urusan surga dan neraka mereka nanti urusan Allah Ta'ala. Maka sejahat apapun orang, kalau Allah menghendaki untuk penghuni surga, Allah akan beri hidayah. Sebaik apapun seorang dalam perjalanan hidupnya, tapi kalau ternyata Allah menghendaki dia penghuni neraka, dia akan berubah kok nasibnya, dia akan berubah nanti kehidupannya. Tahu-tahu di akhir hayatnya dia berubah, murtad dari agama Islam. Dan itu banyak orang begitu. Orang kayaknya Masya Allah dia sudah sedemikian rupa solehnya, ternyata akhir hayat hidupnya apa? Murtad. Bahkan gak tanggung murtadnya, ateis. Karena hidayah biadillah, seluruh urusan ada tangan Allah Ta'ala. Manusianya hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tentang bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian sudah turun firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabatmu terdekat, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau sampaikan, saya langsung bacakan terjemahannya. Beliau panggil kerabat terdekatnya, wahai orang Quraisy, atau kalimat yang semacam itu, selamatkan dirimu, aku tidak bisa melindungimu dari siksa Allah Ta'ala sedikit pun. Wahai Bani Abdi Manaf, aku tidak bisa melindungimu dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, ya paman Nabi ini, aku tidak bisa melindungimu dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Sofia, ini bibi beliau, bibi Rasulullah, aku tidak bisa melindungimu dari siksa Allah sedikit pun. Wahai Fatimah, anak beliau sendiri, putri Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mintalah kepadaku dari hartaku yang engkau kehendaki, tapi aku tidak bisa melindungimu dari siksa Allah sedikit pun. Ya, coba. Ini mesti diingat semua orang. Ini langsung Nabi yang bicara. Ya. Dan hadisnya jelas ya. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Sesuai hadis. Nabi SAW lah kalau sudah diriwayatkan oleh dua imam sekaligus, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Semua kaum muslimin sepakat kecuali orang-orang kafir dari Rafidhah dan sejenisnya. Nabi pernah menyampaikan begini dan ternukil sampai kita hari dan sampai yaumil kiamah, sampai akhir zaman nanti. Pernah menyampaikan kepada kerabat dekatnya, kepada Quraisy, kepada Bani Abdi Manaf, kepada Abbas pamannya, kepada Sofia bibinya radhiyallahu anha, dan kepada putrinya sendiri, untuk mereka tahu semuanya bahwa beliau nggak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah Ta'ala. Mereka selamat dengan modal yang mereka bawa sendiri, yaitu apa? Beriman kepada Allah, bertauhid, tidak mempersekutukan Allah Ta'ala. Itu modal mereka untuk bisa selamat. Kalau hanya mengandalkan sebagai paman Nabi, bibi Nabi, putri Nabi, nggak bisa.
Nggak akan itu. Ya, nggak akan pernah. Mereka selamat gara-gara anak Nabi, mereka selamat gara-gara paman Nabi, mereka selamat gara-gara bibi Nabi. Sebagaimana sebagian orang pada hari ini, mereka nggak bisa terima, masa orang tua Nabi nggak selamat dari neraka, masa ibu Nabi nggak selamat dari neraka, masa bapak Nabi nggak selamat dari neraka. Loh, kalau memang demikian kenyataannya apa? Lah, bukankah Nabi menyampaikan kepada putrinya, kepada pamannya, kepada apa? Dan paman Nabi disepakati, Abu Thalib, semua sepakat. Yang sudah sedemikian lupa membela, dan akan ada babnya nanti pada bab hidayah tersendiri. Yang sudah sedemikian lupa. Memang tidak ada hubungan kekerabatan itu adalah sebagai apa? Jalan keselamatan. Dari dulu itu. Nuh, anaknya enggak selamat. Ibrahim, bapaknya enggak selamat. Dari mana sejarah bahwa hubungan nasab Nabi, kalau punya hubungan nasab dengan Nabi pasti selamat akhiratnya? Mana? Kalau ada punya hubungan kekerabatan dengan Nabi selamat akhiratnya, pasti dia punya apa? Punya modal sendiri. Dia punya amal sendiri. Maka kekerabatan dengan Nabi sifatnya apa? Mendukung, bukan pokoknya. Kalau dia punya modal tauhid, iman, baru kekerabatan dengan Nabi bisa sebagai tambahan dukungan untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Tapi kalau kemudian nol modalnya, nggak punya tauhid, nggak punya iman, ya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan itu sejarah telah membuktikan dari para nabi terdahulu dan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka hadis seperti ini mesti dipopulerkan tengah-tengah masyarakat, biar nggak jadi korban penipuan para pendusta itu, yang mereka jualan nasab itu untuk perdaya manusia, menyesatkan manusia, jualan sebagai cicit Nabi SAW. Kemudian mereka mengelabui umat manusia. Asal menjadi muhibbinnya maka jaminan surga. Cukup jadi muhibbinnya jaminan surga. Ini amat sangat berbahaya, karena betapa banyaknya mereka hidup di negeri ini, dan banyak di negeri-negeri Islam yang kemudian menipu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan klaim nasab mereka sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nabinya sendiri begini sikapnya terhadap keselamatan kerabat dekatnya. Mereka masing-masing diminta untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Ya. Kemudian yang hadis yang terakhir yang beliau sampaikan juga di sini, ada dua hadis tentang malaikat. Ya, jadi tentang keagungan malaikat sekalipun sebagai makhluk langit, ya, makhluk atas, makhluk yang terdekat dengan Allah Ta'ala secara tempat. Namun mereka tetap takut kepada Allah Ta'ala. Dan kalau mereka mendengar firman Allah Ta'ala, mereka tersungkur pingsan karena takut akan firman Allah SWT, takut kepada Allah Ta'ala. Maka yang kondisinya demikian tentunya tidak layak sama sekali dijadikan sebagai sembahan. Maka ini semuanya bantahan kepada semua yang menjadikan orang soleh, para nabi, para malaikat, atau kemuliaan kedudukan di Allah sebagai alasan untuk menjadikannya mereka sebagai objek sesembahan, sebagai tempat meminta, tempat berdoa, tujuan meminta, tujuan berdoa. Maka ayat-ayat dan hadis-hadis yang perlu sampaikan ini sebagai bantahan bagi itu semuanya. Klaim bahwa kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala adalah merupakan dalih untuk bisa dijadikan sebagai tujuan berdoa, tujuan meminta. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampai di sini masuk waktu Isya. Ya. Nah, karena masih ada 2 menit lagi, maka para bapak, para ibu ikhwah rahimani wa rahimahullah, jadi terkait dengan
para malaikat, maka setelah saya cantumkan dua hadis tentang ketakutan malaikat kepada Allah Ta'ala ketika mendengar firman Allah Ta'ala yang itu dibawakan oleh mu'allif rahimahullah dalam bab-bab yang terkait dengan tidak pantasnya untuk selain Allah dijadikan sebagai sembahan. Maka saya sampaikan keterangan sedikit, para malaikat adalah makhluk Allah yang selalu tunduk dan takut kepada Allah Ta'ala, namun tetap tidak pantas untuk disembah. Jika malaikat yang merupakan makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah Ta'ala dan termasuk makhluk yang paling mulia tidak pantas untuk disembah, maka makhluk Allah selain malaikat tersebut akan lebih tidak pantas lagi untuk disembah. Dengan bukti-bukti di atas, maka sangat naif bagi orang-orang yang menjadikan para wali, batu, pohon, jin sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. Ya, ini sebagai tujuan meminta, tujuan berdoa. Kedudukan mereka jelas-jelas lebih rendah dibandingkan para nabi dan para malaikat. Lalu fafin rahimani wa rahmatullah, kalau kemudian ada sebuah peristiwa, ada kasus ya, seseorang itu mendatangi atau ya mendapatkan jawaban dari yang disembah, mungkin dia mendengar suara yang disembah bersuara, atau kemudian ya mendapatkan apa yang diminta, sesuatu yang perkara yang diminta ternyata didapatkan, maka ketahuilah bahwasanya yang berbicara, yang dia dengar suaranya jelas bukan apa? Bukan bukan yang disembah, tetapi oknum lain. Siapa itu? Setan. Ya. Jadi setan punya kemampuan meniru suara siapa saja. Ya. Punya kemampuan meniru suara siapa saja. Bahkan menampakkan diri dengan wujud siapa saja kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau mengaku Rasulullah bisa menampakkan diri saya Rasulullah bisa, tetapi wujudnya bukan wujud siapa? Rasulullah. Nah, bagi orang yang belum tahu, belum pernah melihat Rasulullah, bisa tertipu atau tidak? Dan kita semuanya ada yang pernah melihat Rasulullah, berarti bisa ditipu oleh setan. Menampakkan diri lalu kemudian bilang saya Rasulullah dengan tampilan wajah Arab misalnya, kemudian pakai jubah putih misalnya, kemudian saya Rasulullah. Tertipu nggak kira-kira kalau orang nggak paham tentang agama? Tertipu, padahal dia setan, dipastikan dia setan. Ya. Ketika kemudian karena Rasulullah tidak akan mungkin hadir dalam keadaan sadar, paling dalam mimpi. Itu pun pasti tidak akan kemudian mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan agamanya. Kalau kemudian dapat permintaan apa yang diminta, ya itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala sebagai istidrak atau bertepatan dengan takdir. Memang sudah sebelumnya Allah sudah menakdirkan, kemudian bertepatan dia setelah kemudian datang kuburan atau minta, kemudian bertepatan dengan itu, setelah itu kemudian Allah berikan kepadanya sesuatu yang selama ini diharapkan. Dan kejadiannya setelah dia datang pada kuburan, setelah, bukan karena, dipastikan bukan karena, ya karena Allah tidak menjadikan syirik sebagai sebab untuk mendapatkan kemanfaatan. Dan seandainya mendapatkan kemanfaatan dengan sebab syirik, maka itu tidak menghilangkan statusnya sebagai apa? Sebagai dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Banyak orang yang melakukan pesugihan kaya, banyak orang melakukan tindakan pesugihan, banyak katanya. Saya sih belum pernah kan ketemu sama orang yang katanya gitu ya, tapi dia dapatkan harta dengan cara syirik, pesugihan, maka itu adalah menjadi ya tambahan siksa kelak di neraka kalau dia tidak bertaubat ya, walaupun dia dapat apa yang dia inginkan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya silakan kalau ada dulu.
Barangkali dari pelajaran di atas tadi. Monggo. Kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan. Dan pada pertemuan berikutnya, insya Allah kita akan masuk bab tentang syafaat dan tawasul. Ini juga bab yang amat sangat penting dan banyak orang terpleset di sini dalam bab syafaat dan tawasul. Monggo, silakan. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik. Ketika diajak untuk meruqyah, dia jawabannya, saya takut nanti jinnya menyerang balik dan mencelakakan saya. Nah ini menurut saya tauhidnya belum matang atau belum matang. Nasihat buat kita semua agar kaum muslimin itu betul-betul memahami bahwa bagaimana bahwa Allah itu punya kemampuan, Allah Akbar, Allah Maha. Bagaimana saya? Barakallahu fiik. Ikhwafidin rahimani wa rahimullah. Ya, ini termasuk kelemahan tauhid ya. Kalau kemudian nggak berani meruqyah itu karena khawatir jinnya apa? Jinnya nyerang balik. Ya, jadi semestinya kita punya prinsip begini, anfa'akum linnas khairukum anfa'akum linnas, sebaik-baik kalian lah yang paling bermanfaat bagi manusia. Ya, kemudian juga Nabi pun memerintahkan kepada sahabatnya untuk kemudian meruqyah kalau kemudian ada orang yang terkena sesuatu yang kemudian dia butuh diruqyah, maka ada perintah, ada sunnahnya. Dan meruqyah itu perbuatan ihsan ya, bermanfaat kepada seseorang. Dan diantara bentuk pengobatan dari sakit secara umum, apalagi sakit-sakit tertentu, itu adalah dengan ruqyah. Bahkan terkadang ya ruqyah itulah obat yang paling mujarab untuk kemudian sakit-sakit tertentu. Seperti kata Nabi, la ruqyata illa min ain aw umatin, sebagaimana sudah berlalu pada pelajaran sebelumnya. Tidak ada ruqyah yang lebih mujarab lebih karena kena ain, pandangan mata jahat, atau kemudian karena sengatan binatang berbisa, dan juga pengaruh-pengaruh dari gangguan setan yang lainnya. Ya, nah seseorang yang dia dalam menjalankan kebaikan kepada seorang, maka sebenarnya dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dan jin itu kan tidak bisa melakukan kejahatan dengan apa? Dengan kehendak dari Allah Ta'ala. Seandainya pun terjadi bahwasanya jinnya marah kepada yang meruqyah, lalu kemudian membalas, kan dia semestinya punya pembentengan diri. Dia memiliki pembentengan diri dengan zikir dan doa yang selama ini juga dia panjatkan. Dan seandainya dia diuji oleh Allah Ta'ala, kemudian betul-betul jinnya menyerang, ya dia bersabar aja. Dan dalam kesabaran itu bisa jadi pahalanya lebih besar daripada pahala meruqyahnya itu sendiri gitu. Ya, hadapi saja. Jadi hadapi, seandainya kemudian jinnya itu memang betul-betul, tetapi secara umum itu ya kasusnya ya kasuistik saja. Mungkin betul ada yang terjadi, tetapi secara umum tidak ya. Secara umum bahwa kalau kemudian dia meruqyahnya lillah, kecuali dia meruqyahnya bukan lillah, dia meruqyahnya lillah, maka Allah akan berikan pertolongan kepadanya dan dia akan dijauhkan dari gangguan setan, dan juga akan mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala dalam bentuk-bentuk yang lainnya, karena dia memberikan kemanfaatan kepada seseorang ya, dia memberikan kemanfaatan kepada seseorang. Tetapi harus kemudian si peruqyah ini juga betul-betul memahami
dan mengkondisikan orang yang diruqyah ini untuk kemudian dia tahu betul bahwasanya ruqyah hanya sebagai sebab saja, media. Kesembuhan semata-mata datang dari Allah Ta'ala, supaya ya jangan kemudian si peruqyah itu dengan diruqyah selamat dari penyakit fisik atau psikis, tapi kemudian kena syirik. Karena apa? Karena kemudian dia bersandar kepada peruqyah dan menganggap bahwa kalau nggak si peruqyah dia tidak akan sembuh. Nah, jatuhnya malah syirik kan. Ya, dia berubah dari sakit fisik malah apa? Kenapa? Sakit agama gitu. Agamanya rusak. Nah, maka juga bagi para peruqyah harus apa? Harus kemudian mengkondisikan yang diruqyah agar dia bagus tauhidnya, beriman. Nanti dia juga rajin untuk membentengi diri dengan cara bertawakal kepada Allah dan berzikir setelah berdoa kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dan untuk kemudian memulihkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.